Yang terhormat Kepala SD Negeri Lombok Dalam, Bapak Ibu Guru SD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Lombok Dalam. Alhamdulillah, ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Sabtu 13 Desember tahun 2025 kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam acara Desiminasi Matematika Gembira dalam keadaan sehat walafiat. Guru SD Negeri Lombok Dalam yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka kegiatan diseminasi matematika yang mengembirakan yang nanti akan dibawakan oleh beliau Bu Dewi yang telah melaksanakan diklat di Jakarta selama berapa hari? Selama 4 hari. Mudah-mudahan diselenggarakan selama 4 hari. Mudah-mudahan nanti dapat menularkan ilmunya kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya sholawat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di dalam akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua karena telah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Bu Dewi, karena hari ini memang ada kewajiban untuk melaksanakan diseminasi yang nantinya akan dikirimkan sebagai salah satu tahapan yang harus terlaksana dan dilaporkan. Mudah-mudahan meskipun di sini kegiatan atau diseminasi yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Dewi yaitu tentang matematika mengembirakan untuk kelas rendah, untuk kelas 1 dan kelas 2 ataupun kelas 3. Kemarin di judulnya di surat tugasnya adalah pelajaran untuk matematika mengembirakan di kelas rendah. Namun mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat diterapkan atau dapat diaplikasikan, diimplementasikan bukan hanya untuk kelas rendah, namun juga bisa diimplementasikan di kelas tinggi. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6 mudah-mudahan akan terdampak karena memang setahu kami ini untuk pelajaran matematika adalah pelajaran yang biasanya itu ditakuti oleh para siswa, baik itu kelas 1 SD, kelas 6 maupun tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Biasanya matematika adalah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lombok Dalam, Bapak Edi Purnomo, serta rekan-rekan kerja saya semua yang saya hormati. Saya berterima kasih sekali sudah hadir di ruangan ini hari ini. Matematika Gembira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa meluangkan waktu berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Oke Bapak Ibu semua, mendengar matematika gembira, menurut Bapak Ibu itu apa matematika gembira? Coba bisa mengungkapkan pendapatnya kepada saya. Oh, ini belajar matematika dengan gembira. Ada pendapat yang lain? Oh, bisa belajar ya. Ada pendapat yang lain?
ternyata matematika gembira ini adalah alur Bapak Ibu. Seperti bagaimana kita mempelajari diferensiasi, bagaimana kita mempelajari pembelajaran mendalam itu. Matematika gembira itu ada di dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran mendalam ada 3 prinsip apa Bapak Ibu? BBM? Bermakna, berkesadaran dan pendidikan. Nah, matematika gembira itu ada di situ. Itu adalah alur dari pembelajaran mendalam. Hari ini yang saya ambil ini pertanyaan ini seperti di sini dan saya masih lebih paham dalam materi kelas 1 mungkin ada bilangan, ada pola, ada geometri juga. Di sini nanti kita akan belajar tentang menjelajahi bilangan, tambah kurang sambil bermain dan berbagi dengan gembira, Bapak Ibu. Oke, yang pertama dari gembira itu ada huruf G dan E. Yang pertama itu adalah proses gali dan eksplorasi konteks. Gali, tahu kata gali Bapak Ibu? Gali itu apa gitu? Biasanya menggali apa biasanya gitu? Mencari harta karun. Gali itu mencari harta karun. Ngeduk ilmu, betul Bapak Ibu, seperti itu menggali. Jadi kita menggali harta karun apa yang ada di sekitar kita, di sekitar siswa kita, di sekitar sekolah kita, yang nyata, yang siswa bisa melihat, bahkan nanti kalau bisa dipegang atau bisa dimakan itu lebih menyenangkan ya, karena pembelajarannya sambil makan, bisa kenyang juga. Ini di sini dicontohkan kita bisa pakai ranting pohon. Kebetulan di sekolah kita tidak ada pohon. Nah ini hanya contoh. Kita menggunakan ranting pohon, tapi kita sesuaikan juga dengan tahapan menghitung siswa. Kalau di dekat kita kan adanya pohon beringin itu besar sekali. Untuk siswa kelas 1 semester 1 yang baru 1 sampai 10 kasihan nanti ngitungnya kebanyakan. Jadi kita sesuaikan. Atau menggunakan daftar hadir, anak kan kamu absen ke berapa, ke 1, ke 2 begitu. Atau bimbingan hari raya. Di sini mungkin belum biasa membuat bimbingan hari raya untuk siswa. Ini hanya contoh dari BPDPK saja. Nah, contoh gali dan eksplorasinya ini di sini ada contoh menggunakan pohon. Ranting pohon itu bisa masuk ke kriteria 1 bermakna dan relevan bagi murid karena dijumpai di sekitar murid. Kemudian mendorong eksplorasi numerasi, anak bisa menghitung ranting, melibatkan tindakan konkret. Yang keempat menumbuhkan minat. Ketika anak melihatkan kalau usia fase A itu masih operasional konkret ya, jadi mereka tertarik pada yang konkret, apalagi penuh warna itu mereka lebih suka. Bersesuaian dengan konteks lokal karena di sekitar kita itu ada. Kemudian mendukung transisi ke abstraksi. Jadi masih banyak juga praktek mengajar matematika di mana anak langsung ke abstrak. Padahal anak itu kan butuh konkret dulu, baru semi konkret ini ya, menggambar. Coba digambar tadi menghitung apa gitu. Baru kemudian ke abstrak itu. Ini berdasarkan nilai nilai kemampuan berpikir kritis Indonesia ini kan sudah ada di 3 paling bawah. Makanya dari kementerian membuat program seperti ini matematika gembira, di mana anak-anak nanti bisa berpikir lebih kritis dari tingkat yang paling rendah dari fase A dulu dan nanti akan dilanjutkan ke fase selanjutnya. Kalau saya melihat ini juga bisa diterapkan di kelas 6 juga bisa, bahkan di mata pelajaran yang lain juga sudah ada yang menerapkan di bahasa Indonesia. Ini masih digali dan eksplorasi gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita cari konteksnya, saya ulang lagi untuk konteks apakah di sini sudah paham semua tentang konsep konteks? Menggali konteks. Konteks itu adalah wadahnya Bapak Ibu, pembungkusnya. Kita harus menggali pembungkusnya apa. Kalau tadi pembungkusnya pohon. Nah sekarang kita ke bagian mencari kontennya. Nah, konten itu isinya. Kalau di kelas 1 ini ada materi bilangan, ada konservasi bilangan, ada subitasi, menghitung bilangan dengan mengelompokkan 2, 3,
berapa? 7 seperti itu. Ada memasangkan satu-satu perbandingan, ada menghubungkan nama, ada lebih banyak, ada membangun patokan 5, 10. Nah, seperti ini. Ubin warna apa yang jumlahnya lebih banyak? Menurut Bapak itu yang mana yang jumlahnya lebih banyak? Tanpa menghitung ya. Kalau anak kelas 1 kan, oh yang orange, karena panjang sekali. Padahal ternyata jumlahnya Sama. Nah, ini yang biasanya menjadi miskonsepsi di fase A seperti itu. Dan mintanya kementerian kita tidak boleh bilang bukan salah, coba dihitung lagi, tidak boleh seperti itu. Kita harus oh menurutmu yang orange, coba kita hitung yang orange ada berapa, seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu. Itu yang digaris bawah dari kementerian. Jadi setiap anak berpendapat kita harus mengikutinya. Nanti ada alur selanjutnya. GE kali dari eksplorasi. Saya yang salah. Iya, cukup yang dulunya saja yang salah. GE itu kali dan eksplorasi, kemudian kita muat konten. Nanti ada ikuti pemikiran murid. Jadi memang guru itu harus betul-betul menghambat pada murid tiap akhirnya seperti di guru merah itu, masya Allah. Harus dapat titik hitam pada kertas ini, tapi tidak boleh hitung satu-satu. Mungkin ada yang bisa mempraktekkan ke depan bagaimana subitasinya, kelompok menghitungnya. Silakan, boleh. Ayo Bu Siti boleh. Ini mesti kelompokkan. Jadi anak tidak dilatih untuk 5 ditambah 3 kali 5 sama 2. ini 3 6 sama 3. boleh dikatakan cepat silakan Pak Wahid. Pak Adi. Ya, sama lagi. Saya. Ya, silakan. Meninggalkan Pakai ini? boleh bisa. Bisa. Berapa? Kamu. Aku ujungnya aku garis bawah. Si orang yang tulis. Itu kan Oke, Pak Wahyu 3, 2. Ada yang lain? Silakan. Satu. Oh, saya lagi. 7. Iya, bisa. Boleh. buat tuh ada yang lain. 3 dan 2 cuma posisinya beda. oh posisinya beda kita. Posisinya apa dulu ya? Posisinya Posisinya yang beda. Ya, silakan. Posisinya ke sini. Ya. Beda Pak Wahyu? Tadi kan atas. Oh, tengah. Oh iya, Pak Wahyu atas tengah. Nah, kalau Pak Atun Atas, samping, sama. iya, oke. Tapi masih dikalikan 2. Ada yang lain? Selain 3 dan 2? 5 sama 3. 5 sama 3? Berarti 0. Sama 2. Aku pintu tok aku nambahin. Ya, 5 sama 2. Jangan gede. Gitu deh kalau Makanya jangan malu karena ini bisa membuat miskonsepsi. bahkan saya bawa kan lupa. Boleh ya. Nah itu kalau nanti muridnya seperti itu 7. Oh iya. Langsung kita hitung seperti itu. Itu kan caranya Pak Wahyu untuk menyadarkan kita ya bahwa membuat kita tertawa hari ini ya. Selanjutnya ini memasangkan satu-satu perbandingan ya. Kita bisa menggunakan daun di sekitar sekolah, anak suruh metik daun, nanti kan daunnya bermacam-macam, baru kita bandingkan daunnya Aira sama ini kan banyak yang mana ya. Nah, kalau anak kelas 1 kalau masih menghitung terus dibandingkan kan mereka belum paham, dijejerke daunnya begitu. Ini sama ini, oh ternyata banyak yang Aira seperti itu. Untuk fase A seperti itu. Kalau fase B nanti mungkin Bu Yuni dan Bu Atut sudah bisa membandingkan siswanya. Boleh langsung dibandingkan. Selanjutnya
Kemudian ikuti pemikiran murid bahwa itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada murid yang miskonsepsi, kita harus mengikuti pemikirannya. Itu dari I, G, E, M, B, dan I. Gali dan eksplorasi GE. M buat konten. Kontennya tadi mau begitu, mau membandingkan, mau membagi, itu kontennya. Kemudian B-nya buat aktivitas. Aktivitasnya mau apa? Mau mencari gaun, mencari kerikil yang ada di sekitar. Atau mungkin anak-anak bisa diajak untuk membawa bekal. Nanti silahkan dibuka bekalnya, itu di depan bapak ibu ya bekalnya. Rotinya ada berapa? Gitu. Siapa yang saya nggak tahu isinya apa ini. Rotinya bawa roti siapa? Gitu. Nanti saya bu. Saya bawa ibu. Oke, coba kita hitung rotinya bersama. Kan ada di sekitar murid, ya. Anaknya ada 10, rotinya dibagi-bagi. Boleh itu nanti masuk ke geometri bisa loh, rotinya bulat. Tapi yang mau makan 2 anak, jadi kita harus bagaimana kayak gitu. Jadi anak-anak akan berpikir untuk membelahnya menjadi 2 seperti itu. Tapi kalau kita kan kadang suka tidak apa ya, tidak sabar deh bapak ibu langsung dibagi. Nah itu nanti masuk ke miskonsepsi untuk geometri. Kalau mereka bagi 2-nya tidak rata, kan jadi belum masuk ke pecahan, ya. Selanjutnya kita tambah. Bagaimana bapak ibu tambah? Seperti ini ya. 1 tambah 1 sama dengan 2-nya bagaimana? 2-nya angka 2 sama dengan 2 ya. Bisa ya? Bisa. 2-nya gini. Ya, angka seperti ini ya. Contohkan. 1 dan 1. Dari 1 satunya kan gini, 1 ada ya kan, 2-nya begini, 3-nya 3 nggak ada ya, 4 begini ya, artinya naik 1. Oh seperti ini kata Bu Siti. Ada kepalanya ya 4 ya. Oke, goyang. 4. Oke, 8. Goyang. 4, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan. Tepuk salut. Iki lho jempolku, iki lho jempolku. Kalau siramu seunyu-unyu. Ya terima kasih sudah memberikan tepuk salut untuk teman-teman ya. Bagaimana? Dipotong, Dibagi. dipotong-potong. Ya, mengantarkan ke anaknya bagaimana Bapak Ibu? Kamu punya roti 1, Ya, kamu mau memberikan ke temannya. ya. Ya dibagi. Ya temannya Ya, berapa? temannya berapa? Roti 11. Ya, mau dua-duanya. Temannya Punya teman 2. Rotinya 1, biar dapat semua dibagi berapa? Dijadikan berapa? Dapatnya kamu 1 anak berapa? Temannya Kalau kelas 4 dulu pernah pakai agar-agar. Jadi anak membawa agar-agar dari rumah. Ya. Nah, bentuknya berbeda-beda. Ada yang persegi panjang sesuai dengan tempatnya, ada yang ada yang lingkaran, dan nanti dipotong. dipotong ya. Nanti kelas 4 ini sudah banyak tidak hanya setengah dan seperempatnya ya. Ya sudah bagus sekali ini Pak Heru sudah menggunakan benda nyata semua. Untuk kamu. Mungkin segitu. Kalau untuk kelas rendah itu pengalaman saya itu ada beberapa anak mungkin yang miskonsepsinya itu ketika dibaginya begini. Anak kadang memahaminya itu siji dibagi setengah, bukan 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Jadi ketika ada benda
kemudian dibagi dua sama besarnya, sama apa dengan porsi yang sama, itu anak pemahamannya itu seringkali ada kesalahan, yaitu mereka menganggapnya itu 1 dibagi setengah. Itu di kelas rendah, di kelas rendah. Bukan 1 dibagi 2 hasilnya setengah, itu bukan, tapi dibagi setengah. Itu ada miskonsepsi yang umum di anak-anak yang terjadi di anak kelas rendah, kelas 1, kelas 2 biasanya seperti itu. Dibagi setengah, yang mau dibagi separuh. Jadi anak tahunya itu dibagi setengah. Seperti itu. Mungkin itu juga perlu ada pembenahan dan diluruskan. Terima kasih Pak Heru. Ini kan karena yang Pak Heru yang lebih senior, lebih tahu. Ternyata anak-anak jadinya tahunya 1 dibagi setengah. Padahal kalau 1 dibagi setengah itu hasilnya berapa? 2. Tapi ini bukan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.